Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 181, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-pura Culun. Mengapa kamu tidak menelepon teman sekelasmu dan memintanya untuk tidak mempersulit perusahaan? Kaori, yang sedang duduk di sofa, tiba-tiba berbicara dengan Ariel. Mendengar ini, Ariel tersenyum tak berdaya dan berkata, mereka tidak akan menghargai kebaikanmu. Tetapi ada begitu banyak kerabat di keluarga Wijaya yang bergantung pada perusahaan untuk bertahan hidup. Jika perusahaan runtuh, apa yang akan mereka lakukan? Kaori berkata dengan cemas. Ariel akan setuju dengan kata-kata Kaori sebelumnya, tetapi dia tidak akan berkompromi tentang masalah ini, dan dia telah memerintahkan Imam untuk pergi ke rumah Wijaya. Jika Anda mengatakannya, bagaimana Anda bisa mengambilnya kembali dengan santai? Kamu masih terlalu berhati lembut. Mereka ingin sekali menendangmu keluar dari perusahaan. Kasihan seperti ini tidak perlu. Pada saat ini, bel pintu berdering, dan Ariel tidak bisa menahan cemberut. Membunyikan bel pintu. Mungkinkah seseorang dari keluarga Wijaya masuk ke area villa puncak? Pergi ke pintu dan buka pintunya. Seorang penjaga keamanan berdiri di luar pintu. Saudara Ariel, ada seorang pria bernama Andika berjongkok di pintu. Saya datang untuk memberitahu Anda secara khusus untuk melihat apakah Anda yang mengundangnya, kata penjaga keamanan kepada Ariel. Meskipun tanggung jawab Departemen Keamanan adalah untuk menjaga seluruh area Villa Gunung Genting, villa di lereng gunung telah menjadi objek perawatan khusus dari Departemen Keamanan sejak seseorang dari Nicholas mengatakan ribuan. Ariel tersenyum dingin, dia mungkin bisa menebak mengapa Andika muncul, dalam psikologi penjahat seperti itu. Dia pasti akan berpikir bahwa Imam dihasut oleh Kaori, jadi dia akan mempersulit perusahaan. Biarkan dia pergi, kata Ariel. Ya, saudara Ariel. Andika berjongkok di seberang jalan. Melihat penjaga keamanan berjalan ke arahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan bertanya dengan waspada, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak memiliki situs di area villa, Anda tidak memiliki hak untuk mengendalikan saya. Anda berkata, apakah saya benar? Dapat dimengerti bahwa keluarga Nicholas ada di Bandung, dan dia memenuhi syarat untuk memindahkan Anda. Penjaga keamanan berkata dengan ringan. Ketika datang ke Nicholas, ekspresi Andika berubah. Dia tidak memenuhi syarat untuk mengatakan omong kosong seperti itu. Bagaimanapun, puncak adalah wilayah Nicholas. Tidak bisakah aku istirahat saja di sini? Andika berkata, beri kamu 3 detik, cepatlah. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar, kata penjaga keamanan itu dengan agresif. Andika awalnya adalah seorang pengecut. Melihat tindakan beberapa penjaga keamanan yang menyingsingkan lengan baju mereka, dia ketakutan dan ketakutan. Dia dengan cepat masuk ke mobil dan pergi dengan tergesa-gesa. Sialan, pengecut, beraninya kamu menghalangi saudara Ariel, hal macam apa orang ini? Penjaga keamanan berkata dengan jijik, berpikir bahwa Andika akan melawan, tidak berharap dia begitu langsung pergi. Hanya orang seperti itu, siapa yang memenuhi syarat untuk meminta masalah pada Ariel. Setelah Andika pergi, hatinya bahkan lebih tidak rela, tetapi menghadapi Nicholas, tidak peduli seberapa besar dia tidak mau, dia hanya bisa menelannya dan memberinya 100 keberanian pun dia tidak akan berani melawan Nicholas. Di villa, Ariel ragu-ragu untuk mengatakan apa-apa, sampai sekarang, dia tidak tahu apa yang terjadi, dan Kaori hanya menyebutkan pengunduran diri. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak ingin terlalu banyak ikut campur dalam urusan Kaori, tetapi sekarang jelas bahwa dia tidak bisa mengatasinya, jika Ariel tidak mengambil tindakan, keluhan Kaori hanya sia-sia. Ariel tidak akan pernah membiarkan Kaori menderita keluhan apapun. Selama 3 tahun terakhir, penghinaan itu sudah cukup bagi Kaori. Kaori, apa yang terjadi kemarin, bisakah kamu memberitahuku? Ariel memotong apel, berjalan ke Kaori dan menyerahkan potongan apel padanya.
Kauri mengambil apel dan menggigitnya. Memikirkan apa yang terjadi kemarin, dia marah karena Roni menjambak rambutnya dan kulit kepalanya masih sedikit sakit. Pria yang tidak tahu berterima kasih seperti Roni, keluarga Wijaya banyak membantunya di masa lalu. Jika bukan karena keluarga Wijaya, bagaimana pabriknya bisa bangkit kembali? Saya tidak berharap dia menjadi begitu kejam sekarang, dan. Kauri mengatakan bahwa semakin populer, mengapa wanita harus didiskriminasi ketika mereka dalam bisnis? Mengapa mereka harus diperlakukan seperti ini oleh pria-pria bau? Mereka akan sukses jika mereka tidak menjual tubuh mereka. Apalagi yang dia lakukan padamu? Ariel bertanya dengan mata dingin. Kauri menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, masalahnya sudah selesai, saya tidak ingin menyebutkannya lagi. Ya, Ariel tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tetapi Roni sudah ada di daftar hitamnya. Ariel ke toilet. Selama di toilet, Ariel memanggil Bimo. Biarkan seseorang nangkap Roni, tunggu dia punya waktu, dan kemudian pergi ke interogasi yang bagus. Roni masih bermimpi bahwa dia bisa tidur dengan Kauri. Sekelompok orang tiba-tiba masuk ke rumah. Ketika dia melihat Bimo di antara kerumunan, kakinya lemas. Bidang Roni sering berurusan dengan orang-orang di wilayah ini. Secara alami, dia tahu seperti apa karakter kejam Bimo. Di Bandung sekarang, dia berkata kedua, siapa yang berani mengatakan lebih dulu? Bos Bimo, kenapa kamu di sini? Roni menjadi gugup tanpa sadar, Bimo secara pribadi muncul, dan dia membawa begitu banyak orang, kemegahan seperti itu. Tidak mungkin mengobrol dengannya dan hanya memukul. Ayo pukuli dia dulu dan kemudian bicara. Bimo berkata dengan ringan, meskipun Ariel tidak menjelaskan apapun secara detail, tetapi dari nadanya, Bimo merasa marah, karakter sekecil itu berani menyinggung Ariel. Bukankah itu mencari mati? Roni dipukuli oleh beberapa orang dan memohon belas kasihan, dan segera hidungnya membiru dan wajahnya bengkak, dan dia bahkan tidak tahu di mana dia menyinggung Bimo. Tuan Bimo, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Saya tidak pernah menyakiti Anda. Roni, seorang pria besar, menangis dan berkata kepada Bimo. Saya tidak tahu apakah ada kesalahpahaman, tetapi Anda harus mengerti siapa yang telah Anda sakiti. Kata Bimo. Siapa yang membuatmu tersinggung? Baru-baru ini, jika kamu benar-benar ingin mengatakan siapa yang telah kamu sakiti, itu adalah Kauri. Tetapi dengan kemampuan keluarga Wijaya, bagaimana kamu bisa mengundang seseorang seperti Bimo? Bos Bimo, saya yakin itu pasti salah paham, Anda pasti salah. Roni berkata, apakah kamu bukan Roni? Bimo bertanya, iya, itu benar. Bimo mengangkat tangannya dan meninggalkan rumah Roni terlebih dahulu. Roni juga pintar dan tahu bahwa dia akan dipukuli jika dia melawan, jadi dia hanya mengikutinya dengan patuh. Dia membawa Roni ke ibu kota dan melemparkannya ke dalam tempat ruang bau busuk. Ruang bawah tanah. Roni adalah bos besar, jadi dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang keras ini, tetapi pihak lain adalah Bimo. Dia tidak berani mengeluh sama sekali, hanya berharap dia bisa memikirkannya, selesaikan kesalahpahaman ini lebih cepat dan biarkan dia pergi. Sampai sekarang sejauh ini, Roni tidak berpikir masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Wijaya. Pertama-tama, dengan status keluarga Wijaya, tidak mungkin untuk mengundang Bimo, dan Kauri memiliki hubungan yang buruk dengan ketua saat ini, jadi tidak mungkin Andika terlibat dalam masalah ini. Bantu dia untuk maju, dan dia juga berbicara dengan Andika di telepon, jadi Roni bisa yakin ini masalah tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya. Adapun keluarga Kauri sendiri, itu bahkan lebih tidak mungkin. William tidak dianggap serius dalam keluarga Wijaya, dan menantunya adalah sampah terkenal di Bandung, jadi bagaimana dia bisa memiliki sesuatu untuk dilakukan dengan Bimo? Jika ini benar-benar salah paham, mungkin Bimo akan meminta maaf kepadaku. Ini juga kesempatan bagiku untuk berteman dengan bos Bimo. Tidak ada ruginya untuk dipukuli.
Roni berpikir dengan gembira, tidak sama sekali. Dia tidak menyadarinya, bahwa krisis terbesar dalam hidupnya akan datang. Kauri tinggal di villa sepanjang hari. Dia kembali ke kamar untuk beristirahat sebentar, tetapi dia merasa ada yang tidak beres begitu dia berbaring di tempat tidur. Dia sudah membongkar benang merah di sprei, kapan dia tiba-tiba memiliki benang lagi. Garis merah ini muncul kemarin, tetapi Kauri terlalu sedih kemarin, jadi dia tidak menyadarinya, dan dia tidak bisa tidak merasa lebih sedih saat ini. Pasti Ariel yang bodoh itu, selain dia, siapa lagi yang bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Kauri menangis, sangat marah hingga dia menangis. Ketika Ariel di kamar, dia ingin marah. Menurut pendapatnya, Kauri pasti memikirkan apa yang terjadi kemarin, jadi dia sedih lagi. Sialan Roni, dia membuat Kauri menangis 2 kali. Roni yang tragis, yang tidak pernah memimpikannya, sudah ditakdirkan, dan dia akan menderita bencana yang tidak terduga ini. Dia berada di Bandung, dan dia jelas tidak punya cara untuk bertahan hidup. Bersambung.